Pagi anak-anak ibu, kita ketemu lagi pada hari ini Jumat tanggal 5 Februari 2021. Kita akan belajar dari tema 5 subtema 3 pembelajaran keempat, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Sebelum kita mulai pembelajaran kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, di mana Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan, untuk rezeki, untuk nafas kehidupan yang bisa kami hirup hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kira Tuhan yang memberkati kami. Terpuji, terpuji Engkau Bapa, kini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak ibu akan kirimkan video pembelajaran untuk subtema 3 pembelajaran keempat. Ibu harapkan anak-anak ibu menonton sampai selesai, karena tugasnya nanti akan ada jawabannya dari video pembelajaran yang ibu putarkan. Selamat menonton. Makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas. Tubuh kita mudah berkeringat. Kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar terhindar dari dehidrasi. Contoh kata yang ingin kita cari maknanya yaitu kata cerah dan kata dehidrasi. Kata cerah artinya terang, dan kata dehidrasi artinya kehilangan cairan tubuh. Waktu yang lama, kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita semua harus menjaga kondisi tubuh kita. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa juga untuk beristirahat dengan cukup. Adik-adik, kalau cuaca sering berubah seperti ini, kita harus menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat dan tetap fit adik-adik. Ya, caranya dengan makan makanan yang bergizi, dengan olahraga yang teratur, lalu dengan istirahat yang cukup supaya kondisi tubuh kita itu baik saat menghadapi cuaca yang berganti-ganti. Adik-adik, kita akan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dari bacaan tadi, lalu kita akan mencari tahu apa makna dari kata tersebut. Kata yang pertama yang akan kita cari tahu arti atau maknanya adalah kata banjir. Nah, banjir ini artinya apa ya? Kita sering mendengar kata banjir, tapi kita belum tentu mengetahui arti atau makna dari banjir. Nah, banjir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, di sini ya, airnya meluap sehingga membanjiri perumahan. Begitu ya adik-adik ya. Nah, buatlah kalimat dengan kata banjir ini. Contoh dari Kak Citra kalimatnya. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Kata yang kedua adik-adik, di sini ada kata hujan. Nah, hujan itu artinya adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena adanya proses pendinginan. Kalimatnya, hari ini hujan turun sangat lebat. Lalu dalam bacaan tadi ada kata kemarau. Apa itu kemarau? Coba adik-adik amati gambar ini. Kira-kira itu kemarau itu apa ya?
Nah, kemarau itu artinya musim kemarau atau musim kering adalah musim dengan curah hujan yang sangat sedikit, bahkan kadang tidak ada curah hujannya adik-adik. Jadi menyebabkan tanah-tanah itu kekeringan ya, tidak ada air hujan. Contoh kalimatnya, musim kemarau banyak sawah yang kekeringan. Berikutnya ada kata matahari. Nah, ini adalah gambar matahari. Sebenarnya seperti ini adik-adik. Nah, matahari itu artinya adalah benda angkasa atau titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi. Nah, kalimatnya contoh dari Kak Citra ya, matahari terbit dari timur, misalnya seperti itu. Lalu ada kata kekeringan. Nah, ini kekeringan itu artinya keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Contoh kalimatnya, pada musim kemarau banyak desa yang kekeringan. Adik-adik memiliki Bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, sikap toleran perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, perpecahan dapat dihindarkan. Sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, perbedaan suku menjadikan negara kita kaya. Kita harus bersikap rukun dan bersatu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Ketika ada musibah di daerah lain, kita juga bisa saling membantu. Kita bisa menggalang bantuan dari warga sekolah. Kemudian, kita bekerja sama dengan sahabat dari daerah lain untuk menyalurkannya. Mari kita mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia. Pertama, di daerah Sumatera, suku yang ada yaitu suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simuelu, Palembang, dan Lampung. Suku dari daerah Jawa, Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Berikutnya Bali, yaitu suku Bali. Kalimantan, suku yang ada Banjar, Berau, Dayak, Mayan, dan Kutai. Selanjutnya di Sulawesi, Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Di Maluku, suku Ambon dan suku Aru. Di Nusa Tenggara, suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores. Selanjutnya, di daerah Papua, suku Dani dan suku Asmat. Baiklah anak-anak ibu, untuk tugasnya yaitu tugas bahasa Indonesia, kamu mencari arti dari kata kemarau dan buat dalam kalimat. Contohnya seperti di halaman 149 kata banjir. Pengertian banjir adalah air yang banyak dan deras kadang meluap. Kalimatnya, pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia yang ibu minta adalah kata kemarau. Berarti anak-anak ibu mencari arti dari kata kemarau dan juga membuatnya dalam sebuah kalimat. Baik, selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan. Shalom.